Bertemu kembali pada video pembelajaran kita kali ini, dan pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai kajian ilmu sosiologi. Untuk lebih jelasnya, nih, tiap-tiap ilmu memiliki fokus kajian yang jelas dan ilmiah. Sebagai contoh, diantaranya geografi adalah ilmu yang mengkaji tentang bumi dan segala isinya. Ilmu ekonomi, kajiannya adalah tentang proses pemenuhan kebutuhan. Ilmu sejarah, kajiannya adalah peristiwa pada masa lampau. Nah, lalu apa kajian ilmu sosiologi? Kajian ilmu sosiologi tidak terlepas dari realitas sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Oke, untuk lebih jelasnya, ikuti terus video ini. Yang pertama, interaksi sosial. Kajian sosiologi yang pertama ini adalah membahas tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok. Agar terjadinya interaksi, maka diperlukan 4 komponen. Komponen yang pertama adalah stimulan. Stimulan ini adalah rangsangan yang mendorong seseorang untuk memberikan respon kepada tingkah laku, penampilan, suara, ataupun ucapan. Yang kedua adalah respon. Respon adalah aktivitas tanggapan yang muncul karena adanya stimulan. Yang ketiga, aksi. Aksi ini adalah aktivitas awal yang menjadi penyebab munculnya interaksi sosial. Yang keempat, reaksi. Reaksi ini adalah suatu aktivitas tanggapan yang muncul setelah adanya aksi. Nah, ini adalah 4 komponen agar terjadinya interaksi sosial. Kita lanjut kepada kajian yang kedua, yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini adalah penggolongan masyarakat secara hierarkis atau secara bertingkat, berdasarkan sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat. Yang ketiga, diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah perbedaan masyarakat secara horizontal, berdasarkan ras, sebagai contoh, berdasarkan jenis kelamin, bangsa, dan pekerjaan. Jadi perbedaan yang signifikan antara stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial adalah kalau stratifikasi sosial secara vertikal atau ada tingkatan, sedangkan diferensiasi sosial itu secara horizontal, tidak membedakan derajat masing-masing dalam lapisan. Kita lanjut kepada kajian selanjutnya. Yang keempat adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar berinteraksi seseorang atau individu di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sosialisasi terdiri dari primer dan sekunder. Sosialisasi primer yang didapat seseorang di dalam keluarga, sedangkan sosialisasi yang sifatnya sekunder berarti didapat di luar dari keluarga, baik itu di lingkungan bermain, tempat kerja, menonton TV, dan lain-lain. Yang kelima, kajian dalam ilmu sosiologi diantaranya adalah proses sosial, yaitu proses interaksi dan komunikasi antar komponen masyarakat dari waktu ke waktu sehingga terwujudlah suatu perubahan. Kita masih lanjut kepada yang keenam dalam kajian ilmu sosiologi, yaitu perilaku menyimpang. Dikatakan perilaku menyimpang apabila tindakan atau kelakuan warga masyarakat yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Beberapa penyebab terjadinya perilaku menyimpang, diantaranya aparat penegak hukum yang tidak berlaku secara optimal, status sosial budaya dalam masyarakat semakin buruk, proses pewarisan budaya yang tidak berhasil, atau proses sosialisasi tidak sempurna. Kita lanjutkan kepada kajian sosiologi yang ke-7, yaitu pengendalian sosial atau kontrol sosial. Pengendalian sosial adalah suatu sistem yang sengaja diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman berperilaku yang sudah digariskan di dalam nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kita lanjut ya.
Untuk yang kedelapan, pranata atau lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem norma untuk mencapai tujuan yang dianggap penting bagi sebuah masyarakat. Di antara contoh lembaga-lembaga sosial, yang pertama adalah lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga keagamaan. Yang berikutnya, lembaga pemerintahan, lembaga perekonomian, lembaga pendidikan. Kita lanjut ke poin nomor 9, yaitu nilai dan norma. Nilai adalah hal yang abstrak, dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Jadi kalau kita sebut nilai berarti seperti angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sikap seperti itu berapa nilainya? Nah, kurang lebih gitu ya. Sedangkan norma itu adalah wujud nyatanya, berupa peraturan kaidah atau hukuman. Jadi tindakan itu adalah norma. Oke, kita lanjut kepada poin yang ke-10, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan alam, situasi kependudukan, dan struktur sosial, serta nilai dan sikap. Oke, kita lanjut. Poin yang ke-11 dari kajian ilmu sosiologi adalah berkaitan dengan kebudayaan. 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, sistem komunikasi. Yang kedua, sistem kepercayaan. Yang ketiga, sistem kesenian. Yang keempat, organisasi sosial. Yang kelima, mata pencaharian. Yang keenam, ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, teknologi. Ini merupakan 7 unsur kebudayaan. Mudah diingat ya. Dan yang terakhir, menjadi bahasan pada video ini adalah kajian ilmu sosiologi yang berikutnya, yaitu status dan peran sosial. Status sosial adalah kedudukan seseorang di dalam masyarakat, sedangkan peran sosial adalah aktivitas seseorang yang disebabkan oleh status sosial itu tadi. Nah, itulah materi yang dibahas dalam video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada video kita selanjutnya. Selamat belajar.